terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, oh Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa
percaya sampai saat ini Tuhan yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Dia Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Karena itu saat ini kita ada dalam keadaan yang sehat. Kita kuat, kita diberkati Tuhan. Dan saat kita mau menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Mari yang siap untuk menyembahkan Tuhan melalui pujian penyembahanmu. Mari sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari kalau kami ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Kami mau berterima kasih buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menikmati pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhanku, Allahku. Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Bekerjalah Engkau di tempat ini. Bekerjalah Engkau di setiap hati yang rindu untuk memuliakan Engkau. Bekerja di setiap hati yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kuasai setiap kami. Kuasai kami yang melayani di saat ini Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Perlengkapi setiap kami dengan roh kerendahan hati sehingga kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dan siaplah setiap hati kami untuk menaikkan segala ucapan syukur, terima kasih. Pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau saat ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidupku. Jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ya Tuhan, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Amin. Yes. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Kau
besar. Haleluya Yesus, kami sangat bersyukur. Karena saat ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh nikmati kasih kuasa-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ketika kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Benar Tuhan, kami rasakan bahwa Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Pada saat ini Tuhan kami rindu lagi dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami selalu menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu kami pasti kesasar. Tanpa firman-Mu kami pasti binasa. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur kalau pada saat ini ketika kami Tuhan memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, Engkau Tuhan melawati kami. Dan kami percaya juga Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, semua yang mendengarkan dan mengikuti ibadah kami pada saat ini, kami percaya mereka akan dilawati oleh Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Karena Tuhan, untuk itulah kami ada, untuk itulah kami datang kepadamu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Pak Gembala kami ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dan Engkau menyertai dengan hikmat yang luar biasa ketika menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada dan siapapun yang mengikuti ibadah kami Tuhan, mereka boleh dilawati dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami percaya tidak ada roh lain di tempat ini, bahkan di tempat umat-umat-Mu berada, yang sementara mengikuti ibadah, mereka semua juga diberkati Tuhan. Kuasa kegelapan ketika kami memuji Engkau, kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kemenangan tetap menjadi bagian kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau pada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan kami yakin Tuhan, yang lemah pasti dikuatkan, yang susah pasti dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, kami pasti Tuhan mendapat jalan keluar. Karena Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan pelayanan firman Tuhan pada saat ini dari awal sampai pada selesainya. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kekasih kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dengan harapan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan sebab hanya karena kemurahan Tuhan, walaupun kita masih tetap melakukan ibadah kita secara online seperti ini, tapi bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan, beribadah, dan kita boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Sungguh kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak ada yang ada. Tetapi karena firman Tuhan maka semua boleh ada. Kita menikmati segala sesuatu karena firman Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali kita berbicara tentang kasih Tuhan. Betapa hebat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh kasih ini kita diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Oleh kasih ini kita beroleh kemenangan. Oleh kasih ini kita diberkati dan seterusnya.
Apakah kasih itu? Saudara-saudara, kita berbicara banyak tentang nilai tentang kasih itu dalam sebuah definisi. Alkitab mengatakan, mencatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, kasih itu telah banyak hal yang kita bahas. Dimulai dari ayat yang keempat dan seterusnya. Bahkan kalau kita tidak memiliki kasih Allah, maka hidup kita tidak ada arti apa-apa. Jadi saya ingin menyampaikan begini, bahwa yang membuat kita bernilai adalah kasih Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita menjadi orang yang spesial, kita menjadi orang yang luar biasa, cuma karena kasih Allah. Karena itu mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kasih Allah yang hebat. Betapa senang kita hidup dalam kasih ini. Saudara-saudara sekalian, ya, membuat kita menjadi orang yang berbeda. Saya akan membaca ayat yang ke-6. Ada dua hal di ayat yang ke-6. Saya akan berbicara tentang hal yang kedua. Dari ayat yang ke-6 di 1 Korintus pasal yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 6, bagian yang kedua. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kebenaran ini bukan versi kita, bukan kebenaran versi manusia. Siapapun manusia, dia bisa mengangkat kebenarannya, tapi belum tentu itu benar menurut orang lain. Kalau ada dua orang berseteru dihadapkan di meja pengadilan, kedua-duanya akan mempertahankan kebenarannya masing-masing. Kebenaran yang satu belum tentu bisa diterima oleh pihak yang kedua dan seterusnya. Inilah kebenaran kita manusia. Tapi yang kita bicarakan ini adalah kebenaran Allah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang sorga, kita berbicara tentang nilai kebenaran itu, kebenaran Allah. Karena sorga itu adalah kebenaran. Mari kita lihat ayat ini. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah atau sorga itu berbicara tentang soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah berbicara tentang kebenaran Allah yang absolut, yang tidak dapat dibantah, kita sedang berbicara tentang sorga. Kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, tanpa ada musuh, kita berbicara tentang sorga. Kalau kita berbicara tentang sukacita dari Roh Kudus, kita sedang berbicara tentang sorga. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, saudara-saudara, tapi soal kebenaran. Kasih itu adalah kebenaran. Karena kasih itu dia bersukacita karena kebenaran. Kasih tidak akan pernah bersukacita atas dasar kebohongan. Tapi yang aneh, banyak orang begitu berani, walaupun dasar penyampaiannya adalah kebohongan. Tapi kasih yang sesungguhnya, dia tidak bohong. Dia tidak suka yang bohong.
Itu maksud saya. Kasih Tuhan. Dia bersuka cita karena kebenaran. Sorga itu adalah kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi kebenaran itu adalah cara kita menuju Bapa. Cara kita bertemu dengan Bapa. Kebenaran. Selama engkau hidup dalam kebenaran Allah, engkau punya akses dengan Dia. Karena kebenaran inilah yang menjadi akses kita dengan Bapa. Haleluya. Karena itu milikilah kebenaran. Kebenaran hanya ada pada Yesus. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, tanpa harus mempertahankan kebenaran kita. Kalau di dalam kita semua ada kebenaran Allah, luar biasa. Saya akan membawa kita membaca satu ayat dalam Yesaya pasal yang ke-32. Mari kita melihat bagian ayat ini. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saya menemukan di sini ada 3 hal yang diproduk oleh kebenaran. Lalu kita hidup dalam kebenaran, maka di sana selalu tumbuh damai sejahtera. Orang merindukan damai sejahtera. Kita semua berdoa supaya dunia damai. Kita berdoa negara kita damai. Kita berdoa daerah kita damai. Kita berdoa kecamatan kita damai. Kita berdoa desa kita damai. Kita berdoa jemaat kita damai. Kita berdoa keluarga kita damai. Kalau kita merindukan ini, dasarnya cuma satu, kebenaran. Kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Luar biasa. Yang pertama, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat kebenaran itu adalah ketenangan. Haleluya. Kalau kita benar, semua akan tenang. Haleluya. Kalau suami benar, istri akan tenang. Tapi berapa banyak istri tidak tenang karena suami tidak benar. Begitu sebaliknya. Kalau istri benar, suami akan tenang. Tapi berapa banyak suami yang tidak ada ketenangan karena istri tidak benar. Kalau orang tua benar,
anak-anak akan tenang. Tapi begitu sebaliknya, jika anak-anak hidup dalam kebenaran, orang tua akan tenang. Ketika dulu saya masih hidup di luar kebenaran Tuhan, menurut kesaksian orang tua saya, kalau sudah lewat jam 10 malam, kami belum ada di rumah, mereka tidak pernah tenang. Saudara-saudara, kami bersaudara ada beberapa yang laki-laki. Kalau kami belum ada di rumah di atas jam 10 malam, orang tua kami tidak tenang. Saudara-saudara, tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, setiap waktu engkau menjadikan orang lain tenang. Katakan amin, haleluya. Karena akibat kebenaran ini adalah ketenangan. Kalau pemerintah kita benar, rakyatnya akan tenang. Begitu sebaliknya. Kalau rakyat hidup dalam kebenaran, pemerintah kita akan tenang. Kalau seorang pemimpin hidup dalam kebenaran, orang-orang yang dipimpinnya akan tenang. Juga sebaliknya, kalau orang-orang yang dipimpin itu hidup dalam kebenaran, pemimpinnya akan tenang. Kemudian yang ketiga dari bagian ini, pertama, kebenaran melahirkan damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan. Dan kemudian akibat kebenaran, ketentraman. Orang kalau ada dalam ketenangan dan ketentraman, dia bisa tidur nyaman. Haleluya. Tapi bagaimana kalau orang tidak hidup dalam kebenaran? Kita semua menjadi tidak tenang. Kita kehilangan ketentraman. Karena ada orang-orang yang hidup tidak dalam kebenaran. Dan apa yang dihasilkan oleh kebenaran? Damai sejahteranya, ketenangannya, ketenteramannya. Baca kalimat terakhir dalam ayat 17. Yesaya pasal 32. Damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Berapa banyak damai sejahtera di dunia ini yang sementara, damai sementara. Hari ini kita damai, besok kita perang. Ini kondisi dunia sekarang ini. Ada negara-negara tertentu hari ini berdamai, sebentar perang, sebentar berdamai, sebentar perang. Sifatnya tidak menetap, apalagi ketenangan. Berapa banyak orang datang ke dokter, dokter bilang tidak ada penyakit, tapi dia tidak tenang. Masuk ke dokter yang punya keahlian-keahlian masalah jiwa. Buat dia tidak tenang. Karena ada hal-hal yang tertentu. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, dengarkan baik-baik. Kebenaran selalu memunculkan damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya.
Saya percaya ketika engkau memberi hidupmu bagi Tuhan, engkau sedang memiliki kebenaran. Dan kebenaran inilah yang membuat engkau damai. Kebenaran inilah yang membuat engkau tenang. Kebenaran inilah yang membuat engkau tentram. Dan bukan cuma hari ini, bukan cuma tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan menolong kita. Kita berdoa supaya kita hidup memiliki kebenaran Tuhan. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Ketika kita memiliki kebenaran Tuhan, ada sukacita dalam hidup kita. Haleluya. Itu hanya datang dari kasih Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Miliki kasih Tuhan. Karena di dalam kasih ada kebenaran. Dan kebenaran akan membuat kita damai, tenang, tentram untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih. Ketika kita datang kepadanya, milikilah kasih Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan ada kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hari yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihi, oh haleluya, kasihani kami Bapa. Kuasa-Mu memulihkanku. Amin, amin, haleluya. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan lewat persekutuan ibadah kami ini. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Engkau Tuhan memberkati kami dengan nilai-nilai kasih Kristus yang indah. Biar kami memiliki kasih Tuhan. Biar kami hidup dalam kasih Tuhan. Karena di dalam kasih ada kebenaran. Haleluya. Kebenaran ini adalah sorga. Kebenaran ini adalah kerajaan Allah. Ketika kami memiliki kebenaran, kami memiliki kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kasih Tuhan adalah sukacita karena kebenaran. Haleluya. Kalau kami memiliki kebenaran Tuhan, selalu ada damai sejahtera. Karena di sana akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan tolonglah kami, berkati kami dengan nilai-nilai ini Tuhan. Kami hidup memiliki kasih Tuhan yang indah, kasih Tuhan di mana ada kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua kami yang boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan yang menopang hidup kami. Apapun keadaan kami, firman-Mu memulihkan kami. Jika kami lemah, firman-Mu menguatkan kami. Ketika kami susah, firman-Mu menghibur kami. Di saat kami kekurangan, di dalam firman Tuhan ada berkat. Bahkan di waktu kami sakit, firman-Mu berkuasa menyembuhkan kami. Haleluya. Firman-Mu di atas segalanya. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh jemaat, atas setiap telinga yang mendengar, atas setiap hati yang terbuka, atas setiap hidup yang menyambut kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan juga kami berdoa seluruh jemaat Immanuel dimanapun berada. Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Doa kami senantiasa, rumah-rumah tangga kami dalam kebahagiaan. Sehat-sehatkan kami semua. Buka jalan setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian yang berbeda-beda profesi. Bahkan Tuhan berkati kami untuk terus kami memiliki kehidupan rohani yang bertambah dan terus bertambah. Iman kami bertambah kuat. Kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berjalan dalam kesucian. Kami layak, kami berkenan kepada Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih, kami tetap teguh di dalam Tuhan dalam situasi apapun. Karena Tuhan Engkau menjadi jaminan atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Indonesia semua dalam pertolongan Tuhan. Luputkan kami dari ancaman virus corona. Luputkan kami juga dari segala hal yang tidak kami inginkan. Dan biarlah Tuhan masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami doakan buat pemerintah kami. Engkau juga menolong Tuhan. Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di daerah-daerah. Tuhan di kabupaten, di kota, di kecamatan, di kelurahan, di desa-desa. Bahkan daerah-daerah terpencil. Tuhan Engkau karuniakan hikmat yang baik. Pemerintah kami dapat terus melayani masyarakat. Bahkan berjuang untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah ini sambil bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga. Kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Haleluya. Immanuel. Sebagai pengumuman, setiap hari Minggu jam 8 pagi dan setiap hari Kamis jam 7 malam, mari kita bergabung dengan program pelayanan ibadah secara online dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Immanuel Rerer 1. Jangan lupa himbauan pemerintah. Tetap kita menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan tetap berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel. Raja mulia ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Puji Tuhan.